Halo semuanya, selamat datang kembali di series POTW kita. Setiap hari Kamis kita selalu membahas tentang POTW ya, yang hadir dan yang paling penting kita update pemain apa yang aku dapat untuk mengarungi liga yang aku mainkan sendiri. Jadi pemain POTW yang kita dapat ya secara gratis, kita masukkan ke dalam tim kita untuk memainkan liga. POTW tanggal 23 Oktober berisi kartu yang disebut broken card ya, yaitu Ronald Araujo. Broken card itu kartu yang seharusnya di dunia nyata dia adalah pemain center back, tapi di dalam game dia jadi kartu center forward atau penyerang. Jadi ini unik sekali. Dengan rekomendasi gacha bintang 3, mari kita bahas speknya. Dari sisi pack, pemain-pemainnya tidak terlalu mentereng walaupun di nama-nama seperti Rafael Leao, Mason Greenwood, ada Harry Maguire juga, tapi ini tidak terlalu menarik. Untuk tier pemainnya ya, semua rata-rata tier S, tidak ada yang tier double S, ada 2 tier A, Harry Maguire juga tier A, sisanya tier S ya. Ronald Araujo yang digadang-gadang salah satu kartu yang oke, di sini cuma tier S aja. Dan kalau melihat para voters, mereka lebih tertarik untuk menyimpan koin mereka, dan aku juga setuju ya dengan para voters, ngapain kita gacha POTW kan? Dari sisi statistik ya, semua pemainnya standar, bahkan tidak ada yang spesial, semuanya di bawah 94 ya secara statistik. Menarik sih kalau misalkan punya Araujo ya, seorang center forward yang tingginya hampir 190-an mungkin ya, dengan kesadaran menyerang yang cukup oke, tapi dari sisi kemampuan bertahanan, dia di-nerf semuanya karena dia center forward. Untuk pemain lainnya tidak begitu menarik ya untuk dibahas, dan yang paling sering kita bahas ini akan Araujo, karena dia jadi center forward ya. Ada center back juga, dia bisa jadi center back, bisa jadi back sayap juga di sebelah kanan. Tapi semuanya nanggung ya, karena ini kartu broken, kemampuan attackingnya bagus, dribblenya oke, dan sebagainya ya, ini semuanya nanggung. Bagus sih kalau misalkan mau dibuat koleksi, tapi bukan untuk top tier kompetitif. Dan mari kita lihat, dengan tiket gratisan aku mendapatkan seorang back sayap, seorang Nordi Mukiele. Akhirnya ya, setelah sekian lama kita menunggu seorang back sayap ataupun gelandang, akhirnya mendapatkan back sayap. Sayangnya dia seorang back sayap bertahan. Sayang banget gitu. Kenapa tidak back sayap menyerang gitu, bro? Aku butuh back sayap menyerang. Seorang back sayap bertahan usia 28 tahun, tinggi 187 cm, keren juga ini ya. Tinggi 187. Dia bisa jadi gelandang sayap kanan, jadi center back juga bisa gitu. Formnya tidak konsisten ya. Anjay, tidak konsisten kawan-kawan. Ketahanan cederanya rendah gitu. Oh, luar biasa ya. Seorang back kalau di tackling, backnya ini bisa cedera gitu. Jadi back macam apa itu, di tackling lemah sekali. Akurasi kaki lemahnya sedang, pengguna kaki lemahnya juga jarang. Kemampuan defensifnya tidak begitu spesial. Kemampuan umpan lambung dan umpan rendahnya juga tergolong rendah. Umpan rendahnya tergolong rendah. Gimana itu? Kecepatan dan akselerasinya lumayan, sisanya mah mediocre, anjay. Jelek juga ini. Cuma 98 overall ratingnya. Tapi ya lumayan lah ya kalau dibandingkan dengan pemain back sayap kananku yang cuma 68 juga. Sekarang kita lihat squadku ya. Sebelumnya aku punya back sayap menyerang, ratingnya 69. Sekarang aku punya pemain dengan rating 97. Gokil ya. Makin lama makin punya squad yang cukup lengkap. Tinggal seorang gelandang dan back sayap kiri. Kiper juga jangan lupa ya, kiper sangat membantu sekali ya, kebobolannya banyak gitu. Kekuatan squadku naik ya dari 2507 jadi 2562. Dan karena dia back sayap bertahan, aku tidak pas ya, tidak cocok. Maka aku kasih instruksi dia untuk bantu menyerang, walaupun secara umpan lambung ataupun umpan datarnya juga tetap kurang, tapi aku tetap butuh dia overload di sayap gitu. Jadi aku butuh dia maju. Aku kasih arahan untuk membantu menyerang. Dan lanjut match day ke-6 atau ke-7 ini ya, ngelawan Brighton. Kemarin ngelawan Bournemouth, sekarang ngelawan Brighton ya, sama-sama B ya. Match day ke-6, sorry. Setelah berbagai macam upaya, akhirnya menang 5-0, clean sheet ya. Aku lupa siapa yang ngegolin, intinya Mbappe kayaknya ngegolin 1 ya, sisanya dibagi-bagi gitu. Walaupun cuma ngegolin 1, dia jadi man of the match nih, Mbappe. Granit Xhaka juga sempat ngegolin. Ini gol perdananya dari jarak di luar kotak penalti. Barcola juga ngegolin akhirnya, dan mereka masuk ke top 3 rating pemain aku. Bisa clean sheet ini jangan salah ya, kayak oh mainnya gampang nih. Tuh tidak kawan-kawan, aku diserang terus-menerus by the way.
emang defense-ku aja yang bagus. Aku kebobolan 3 bos yang dulu. Cuma aku bisa membobol lebih dari itu. Akhirnya menang. Jadi bukan berarti levelnya mudah gitu. Sekarang masih di peringkat 1 dengan total membuat gol 29, kebobolan 7, selisihnya 22, sangat tinggi dibandingkan yang lain. Poinnya 18, selisihnya 5 dari Manchester City, Aston Villa, Chelsea, dan MU. Jadi secara jumlah kemenangan memang menang terus ya tanpa kalah. Good. Sebuah anomali ya tentu tidak ya, karena permainannya juga cukup stabil gitu. Pencetak gol terbanyaknya Kylian Mbappe 9 gol. Ada Barcola juga naik 6 gol. Pemberi assist terbanyak juga top 3 ya, ada Barcola di situ, dan ada satu manusia yang aku nggak tahu siapa namanya, dia masih top 1 assist Premier League, gila gak tuh? Sayang banget ya, namanya lupa siapa. Tapi pemain aku gitu, mantap kan? Artinya bahkan pemain sesimpel itu ya, 68-an kalau nggak salah ya, center midfielderku ini bahkan bisa ngasih assist dan bahkan jadi top assist di Premier League. Nggak sabar ya untuk bisa ketemu big match. Kalau nggak salah, di beberapa pertandingan ke depan nanti akan ketemu Liverpool, dan harapannya sudah punya center midfielder atau kiper yang lumayan oke. Kalau nggak ya, aku akan defense ya, secara brutal gitu. Dari sisi aku, seorang Nordi Mukiele ini ya, Makalele ya, ini nggak begitu solid dalam sisi defense. Sebetulnya cukup oke ya kontak fisiknya, mungkin karena ngelawan tim mediocre ya. Jadi kontak fisiknya cukup oke, menekelnya cukup oke, tapi umpan dan kesadaran untuk menyerangnya atau untuk membantu menyerang itu kurang. Karena memang dia cuma back sayap bertahan yang dikasih instruksi untuk maju aja bos gitu menyerang. Aku butuhnya back sayap menyerang, bro. Jadi mungkin kalau misalkan dapat back sayap menyerang ya di posisi yang sama, RB, back sayap kanan gitu ya, maka Lele ini kemungkinan besar akan aku gantikan karena back sayap bertahan gitu. Ngapain aku punya back sayap bertahan? Aku butuh back sayap menyerang biar bisa maju. Tapi ini sebagai gambaran ya, pentingnya penguasaan dan pemahaman dari gaya main. Kalau misalkan kamu memilih pemain yang tidak sesuai gaya mainnya dengan cara main kamu, maka kamu pasti akan bertanya-tanya, ini kenapa pemainnya pada mundur? Kenapa pemainnya nggak ngebantu atau ngejar bola dan sebagainya? Itu pasti ada keadaan seperti itu. Mungkin seperti itu ya update-nya teman-teman, aku kembalikan ke kalian. Ayo sharing, kalian dapat apa dan rasanya seperti apa. Terima kasih semuanya.